Oke, saya buka kuliah pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya tanya dulu. Ini banyak yang tidak hadir karena sudah kemarin ikut luring atau ada yang tabrakan jadwalnya? Kalau di kelas tidak ada yang menyampaikan, ya sudah nggak apa-apa. Anggap aja ada yang sudah ikut luring ya. Baik, sore hari ini kita akan mempelajari tentang agen patogen. Nanti mungkin di tengah-tengah saya akan izin untuk off cam, karena saya berusaha, kalau bisa nulis saya nanti coba coret-coret nih ya, jadi biar mempermudah untuk memahami. Pengalaman kemarin yang luring ternyata cukup sulit dipahami ya, makanya ini saya akan coba pelan-pelan biar semuanya paham. Nggak usah target sampai selesai materinya, tapi yang penting bisa paham gitu ya. Untuk kelas C, silakan untuk absen terlebih dahulu di OCW, jangan lupa. Kemudian untuk kelas lain juga tetap absen di jamnya masing-masing ya, sesuai jadwalnya. Oke, saya mulai untuk materinya. Sudah terlihat, Ge? Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, siap. Baik, kita mulai, Ge, untuk materinya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah agen patogen. Kira-kira sebelum saya mulai, ada yang masih ingat tidak agen patogen terdiri dari apa saja? Mungkin ada yang masih ingat waktu kita bahas di pertemuan pertama tentang agen patogen? Izin Bu, terdiri dari bakteri, virus, jamur, protozoa, cacing, dan prion. Sip. Terima kasih Kurnia bantuannya. Jadi ada 5 itu ya. Yang pertama adalah prion, kemudian virus, bakteri, fungi, dan parasit. Kita mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu adalah prion. Prion ini dia bentuknya bukan sel, bukan juga ada partikel tertentu di dalamnya, tapi dia hanya untaian protein. Ini yang perlu digarisbawahi ya, bahwa prion ini adalah untaian protein. Jadi dia hanya protein bebas yang ada di dalam jaringan. Tetapi kalau dia masuk ke dalam sel, terutama sel otak, dia akan menyebabkan penyakit yang parah. Penyakitnya disebut sebagai spongiform encephalitis. Ini ya, spongiform encephalitis. Yang dimaksud dengan spongiform encephalitis itu adalah ketika otak, jadi encelo ini biasanya ke arah otak. Spongiform ini maksudnya dia berlubang atau menyebabkan lubang. Makanya kalau di sapi nama penyakitnya adalah BSE, yaitu bovine spongiform encephalitis. Kalau Scrapie ini, dia sebutan penyakit yang biasa menyerang ruminan kecil, baik kambing ataupun domba, tapi kebanyakan adalah domba. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan bentukan spongiform? Bentukan spongiform itu adalah bentukan seperti sponge.
Udah punya bayangan ya, sponge itu bisa bayangkan SpongeBob misalnya. Jadi dia banyak lubangnya atau berpori-pori. Ini kalau kita lihat di gambaran sebelah kanan, ini ada beberapa contohnya. Yang kiri atas ini adalah gambaran dari otak normal. Untuk prion ini, dia spesifik menyerang ke otak. Jadi target utamanya adalah otak. Ini gambaran sel dari otak yang normal. Terlihat padat ya, tidak banyak macam-macam, yang jelas dia padat terisi sel-sel. Tetapi pada yang terkena spongiform ada yang namanya disebut kuru, kemudian klasik Creutzfeldt-Jakob disease dan juga scrapie. Ini dia ada banyak lubang-lubang di antara sel-sel otaknya. Ini yang putih-putih ini adalah lubang-lubangnya ya. Jadi dia menyerang sistem syaraf. Dan kalau sistem syaraf itu atau sel-sel syaraf itu rusak, biasanya dia tidak bisa mereplikasi diri, tidak bisa memperbaiki diri, atau kembali seperti semula, sehingga kerusakan ini sifatnya permanen. Pada hewan ataupun manusia, jadi ini adalah penyakit zoonosis ya, hati-hati bisa ditularkan dari hewan ke manusia dengan cara manusia memakan otak dari hewan yang terkena prion. Nah, kalau pada hewan ataupun manusia yang terkena prion ini, dia gejalanya tidak langsung muncul. Biasanya gejala itu akan muncul seiring berjalannya waktu. Jadi bisa tahunan, bisa bulanan. Jadi cukup lama dari prion masuk sampai muncul gejala. Dan gejalanya pun biasanya tidak langsung serta-merta lumpuh atau jatuh atau stroke, begitu tidak. Tapi gejalanya pelan-pelan, mulai dari inkoordinasi gerakan. Jadi bisa dia tremor atau gemeteran terus dia nanti lama-lama tidak bisa membuka mulut, jadi mau makan atau mau minum, dia tidak bisa menggerakkan mulut sesuai keinginannya. Kalau mau berjalan, dia tidak bisa berjalan ke arah yang dia tuju. Biasanya itu gejala-gejala awalnya. Endingnya biasanya yang terkena prion ini akan mati. Karena tadi itu dia akan kesulitan untuk makan dan minum. Jadi biasanya lama-lama dia akan mati. Penularan yang terjadi biasanya kalau pada ternak itu dia memakan pakan yang terkontaminasi dari bekas otak yang terkena prion. Jadi karena dia hanya partikel protein, biasanya di lingkungan dia akan cukup tahan. Gitu ya, berbeda dengan sel misalnya bakteri atau cacing, dia kalau di lingkungan dia mudah untuk dihilangkan, mudah untuk dimusnahkan. Tetapi untuk prion ini dia cenderung sulit karena dia hanya protein. Nah, kalau hewan dari yang terkontaminasi tadi bisa tertular prion. Kalau manusia kebanyakan tertular prion karena dia memakan otak dari hewan ataupun manusia lain yang mati karena prion. Jadi biasanya pada beberapa suku yang masih menganut kanibalisme seperti itu, bisa saja mereka tertular dari manusia juga untuk prionnya. Begitu, Ge. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang prion ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Ingin bertanya, Bu. Boleh, gimana Ridwan? Untuk gejala di manusia bagaimana? Apakah sama di hewan? Oke, terima kasih Ridwan pertanyaannya. Di manusia gejalanya sama. Jadi gejala syarafi, biasanya dia akan mulai dengan inkoordinasi gerakan, kemudian lama-lama terjadi kesulitan dalam membuka mulut, dalam bergerak, intinya dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkan karena otaknya sudah selnya tidak lengkap. Padahal sel adalah tempat yang mengatur segala kegiatan dalam tubuh ya. Jadi kalau otaknya sudah rusak, dia jelas tidak akan bisa melakukan kegiatan normal. Begitu. Gejalanya secara umum sama. Ridwan. Yang lain ada lagi? Belum ada ya? Aman ya? Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk pembahasan tentang virus. Sebelum saya mulai penjelasan, izinkan saya untuk memutar video ini ya. Sebentar, tadi udah saya ini belum ya? Sudah saya
On kan soundnya belum oke. Viruses are a unique group of pathogens with a simple acellular organization and a distinct pattern of multiplication. Despite their simple structure, they are a major cause of disease. They have no cytoplasmic membrane, cytosol, or functional organelles, but they can infect all types of cells, and numerous viruses can also infect bacteria, which are called bacteriophages. Viruses and bacteriophages are not capable of metabolic activity on their own, so instead, they invade other cells and use their metabolic machinery to produce more viral molecules, nucleic acid, and proteins, which then assemble into new viruses. Viruses can exist either extracellularly or intracellularly. In the extracellular state, the virus is called a virion and isn't capable of reproducing. A virion consists of a protein coat called a capsid, surrounding a nucleic acid core, which contains the genetic material, or the viral genome. The nucleic acid and the capsid are collectively called a nucleocapsid. Some virions have a phospholipid membrane derived from the host cell called an envelope, which surrounds the nucleocapsid. The viruses that have an envelope are called enveloped viruses, and these include the herpes viruses and HIV. While the ones that lack the envelope, such as poliovirus, are called non-enveloped or naked viruses. Once inside the cell, the virus enters the intracellular state, where the capsid is removed and the virus becomes active. In this state, the virus exists solely as nucleic acids that induce the host to synthesize viral components from which virions are assembled and eventually released. Now the viruses are surrounded by an outer protein coating called a capsid, which protects the viral genome and aids in its transfer between host cells. Also, according to their capsid symmetry, the viruses can come in many shapes and sizes. There are 3 types of shapes: helical, icosahedral, and complex. First, the helical viruses have a capsid with a central cavity or a hollow tube, which is made by proteins arranged in a circular fashion, creating a disc-like shape. The disc shapes are attached helically, creating a tube with room for the nucleic acid in the middle. An example of a virus with helical symmetry is the tobacco mosaic virus, which is the most studied example. Moving on to the icosahedral viruses, which are made up of equilateral triangles fused together in a spherical shape that fully encloses the genetic material. These viruses are released into the environment when the cell dies, breaks down, and lyses, thus releasing the virions. Some examples of icosahedral viruses include poliovirus, rhinovirus, and adenovirus. Finally, the complex viruses have a combination of icosahedral and helical shape, and may have a complex outer wall or head-tail morphology. The head-tail morphology is unique to viruses that infect bacteria, called bacteriophages, and they have an icosahedral-shaped head and a helical-shaped tail. These viruses use their tail to attach to the bacterium, and then they create a hole in the cell wall and insert their DNA into the cell using the tail as a channel. Now, the nucleic acid core of the virus contains the genetic material, which can either be DNA or RNA, and the total genetic content of the virus is called the viral genome. The viral genomes are usually small and contain only a few genes that encode for proteins needed by the virus that's not present in the host cell. The genetic material can be single-stranded or double-stranded, linear or circular. In DNA viruses, the viral DNA enters the nucleus and uses the host's DNA polymerase to create more copies of itself
as well as viral mRNA that gets translated into viral protein. With RNA viruses, many of them stay in the cytoplasm, where the viral RNA is used by the host's ribosomes to create viral RNA polymerase proteins. These will help replicate the viral genome so more viruses can be created. RNA polymerases are more likely to make copying errors than DNA polymerases, and therefore often make mistakes during transcription. This is why mutations in RNA viruses occur more frequently than in DNA viruses. Alright, as a quick recap, viruses are a unique group of infectious agents with a simple acellular organization and a distinct pattern of replication. They can exist either extracellularly, where the virus is inactive and isn't capable of reproducing, or intracellularly, where the capsid is removed and the virus becomes active. A virus in the extracellular state is called a virion and consists of a protein coat called a capsid, which protects the viral genome and aids in its transfer between host cells. The capsid is surrounding a nucleic acid core, which contains the genetic material or the viral genome, which can be either DNA or RNA. Some virions have a phospholipid membrane derived from the host cell called an envelope, which surrounds the nucleocapsid. According to their capsid symmetry, the viruses can come in many shapes and sizes, and they can have 3 types of shapes: helical, icosahedral, and complex. Oke, sudah selesai, G. Oke, coba kita recap dulu. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang sudah bisa menangkap dari virus ini. Tadi penjelasannya yang pertama tentang struktur. Struktur dari virus atau virion ya, lebih tepatnya. Jadi ketika virus itu dia berada di lingkungan, belum masuk ke dalam sel, dia bentuknya inaktif. Jadi dia tidak bisa bereproduksi atau memperbanyak diri. Di luar sel ini atau di area ekstraseluler namanya adalah virion. Ketika virion itu masuk ke dalam sel dan dia sudah diaktifasi, artinya kapsidnya sudah lepas dan juga sudah melepaskan materi genetik, baru dia disebut sebagai virus. Gitu nggih? Mungkin yang pertama, ada yang bisa bantu saya menjelaskan struktur dari virus dari paling dalam apa sampai paling luar apa? Ada yang mau coba? Ada yang mau coba? Oke, kalau nggak ada, kita bahas bersama saja. Jadi, untuk struktur dari virus, itu yang pertama, bagian paling dalamnya itu adalah materi genetik. Materi genetik atau asam nukleat. Nah, materi genetiknya itu bisa DNA atau RNA. Jadi, materi genetik bisa dalam bentuk DNA ataupun RNA. Kemudian, materi genetik ini, baik DNA atau RNA, itu dia bisa single stranded atau double stranded. Apa yang dimaksud dengan single stranded? Single stranded itu dia untaiannya hanya 1. Ini contohnya ya, single stranded. Kalau yang double stranded, dia untaiannya ada 2. Jadi 1 tambah 1. Oke, sudah bisa dibayangkan? Udah ya, yang single dia hanya 1, kalau yang double dia 2. Kemudian berdasarkan bentuk gulungannya juga dia bisa dibedakan.
menjadi yang linear. Linear ini artinya dia lurus-lurus saja. Yang kedua, dia bisa dalam bentuk lingkaran. Jadi dia bisa melingkar seperti ini. Gitu nggih. Ini bisa DNA atau RNA, bisa single stranded atau double stranded, kemudian bisa juga berbentuknya dia linear atau dia berbentuk lingkaran. Oke, ini yang paling dalam ya. Setelah paling dalam, materi genetik ini dia akan dikelilingi oleh partikel-partikel protein yang menyatu. Namanya apa? Ada yang sudah tahu namanya apa? Yang melindungi materi genetik. Ada yang mau coba? Belum ada? Amplop bukan, Bu? Oke, Fahrul, amplop boleh. Dia juga salah satu pelindung dari materi genetik, tapi yang wajib ada dalamnya amplop. Ini ya, namanya adalah kapsid. Jadi, sederhananya misalnya ini ada materi genetik di dalam suatu virus. Materi genetik dia di paling dalam, kemudian di luarnya dia dikelilingi oleh partikel, biasanya bentuknya bisa seperti ini, icosahedral, jadi dia segitiga, bulat-bulat membentuk segitiga, atau dia bisa menempel di untaian dari RNA-nya, yang akhirnya membentuk seperti helical symmetry. Helical symmetry ini bisa dibayangkan seperti kalau kalian menggulung kawat. Ketika kalian menggulung kawat di pulpen atau di paku, nah gulungan kawat itu adalah materi genetiknya. Kemudian kalau kalian tempelkan manik-manik di atasnya, nah itu adalah kapsidnya. Gitu ya. Jadi anggap ini potongan sederhana gitu ya dari suatu virus. Ini anggap yang mungkin yang icosahedral tapi dipotong melintang. Nah, ini adalah kapsid. Kapsid ini wajib ada. Wajib ain untuk virion. Nah, tadi kalau Fahrul menjawab tentang envelope atau amplop. Nah, kalau amplop, dia ada di luarnya lagi. Dia menyelubungi dari kapsid dan juga menyelubungi materi genetik. Jadi dia di luar kapsid gitu ya. Amplop gitu. Dengan permukaan amplop biasanya ada yang namanya epitop. Epitop ini biasanya berhubungan dengan reseptor pada host spes. Ya, anggap aja namanya epitop. Tapi ini nanti yang berikatan dengan reseptor di sel host spes. Tuh. Sama kalau ada juga virus yang dia tidak memiliki amplop. Jadi tidak semua virus memiliki amplop. Nah, kalau dia tidak memiliki amplop, berarti epitopnya ada di kapsidnya. Gitu nggih? Jadi di sini dia sudah ada yang namanya epitop di sini. Di permukaan dari kapsidnya. Oke, sampai sini sudah mengerti struktur dari virus ke dalam keluar, sudah hafal? Mungkin Hasna bisa bantu saya, tadi urutannya apa dari dalam keluar, Hasna? Yang di dalam ada materi genetik, lalu dikelilingi oleh kapsid, dan di atas kapsid itu nanti ada envelope. Nah, pada permukaan envelope ada epitop. Oke, sip. Yang perlu digarisbawahi adalah tidak semua virus punya envelope ya, tidak semua punya envelope. Hanya beberapa saja yang punya envelope. Amplop ini dia kadang-kadang menjadi kelemahan dari virus. Jadi amplop itu biasanya terbentuk dari struktur lipid. Lipid itu lemak. Dan kalau lemak itu sangat mudah untuk disisihkan atau dihancurkan dengan sabun. Makanya seperti virus corona, dia kan beramplop.
itu kenapa kita disuruh sering-sering cuci tangan pakai sabun, karena itu bisa membunuh virusnya. Oke, struktur sudah beres ya. Struktur tambahan lainnya, ukuran dari virus itu hanya 25 sampai 300 mikrometer. Artinya dia jelas tidak terlihat dari permukaan. Dengan mata telanjang itu kita nggak bisa lihat ya. Kemudian biasanya dia terdiri dari satu asam nukleat. Kemudian sifatnya dia adalah parasit intraseluler. Dan dia sifatnya adalah obligat. Kalau obligat ini artinya dia wajib ada di dalam sel untuk bisa menjadi infektif. Gitu ya. Kemudian dia diproteksi oleh struktur yang namanya kapsid dan kita sudah pelajari, dan beberapa memiliki amplop. Jadi ya, ini sifatnya. Nah, ini error. Sudah. Nah, ini ada gambaran dari macam-macam bentuk virus. Jadi sebetulnya bentuk virus itu dia ada yang dia itu seperti ini. Jadi amplopnya mungkin terlihat gini ya, hanya bulat begitu, kemudian di dalamnya baru ikosaedral. Tapi ada juga ternyata yang amplopnya dia bentuknya sudah ikosaedral, sudah segi 6, kemudian dalamnya lebih bulat daripada luarnya. Ada juga yang dia bentuknya ini seperti virus pox, dia bentuknya bisa dibilang tidak terlalu jelas ya, tidak terstruktur atau tidak simetri 100%. Jadi bentuknya beda-beda. Ini untuk yang DNA. Kemudian yang RNA, ini ada beberapa contohnya. Bisa dilihat macam-macam. Ini yang beramplop seperti ini, sedangkan yang tidak beramplop seperti ini. Oke. Contoh-contohnya aja untuk pengetahuan. Nah, ini kita akan masuk ke bagian yang sedikit rumit. Nanti kalau saya kecepatan, tolong di-chat ya, tolong diingatkan biar bisa mengerti secara menyeluruh. Kita akan membahas tentang replikasi DNA. Sebetulnya replikasi DNA, replikasi materi genetik dari virus itu cukup sederhana, seperti virus yang ada di video tadi. Gitu ya. Jadi proses yang pertama ini adalah proses attachment atau perlekatan antara virion dengan reseptor di permukaan sel. Jadi, setiap sel di tubuh kita itu punya reseptornya masing-masing. Setiap sel punya reseptor. Dan setiap reseptor itu punya kecocokan dengan suatu zat tertentu. Kalau di virus, berarti dia cocoknya dengan epitop tertentu. Makanya, kenapa kok virus itu dia punya predileksi atau organ target tertentu. Jadi epitopnya itu sudah spesifik terhadap satu jenis reseptor biasanya. Misalnya coronavirus, epitopnya itu cocoknya sama reseptor yang ada di saluran pernafasan. Kalau dia masuk ke saluran pencernaan, biasanya tidak terlalu berbahaya karena reseptornya nggak cocok. Walaupun ada ya kadang-kadang yang ternyata sedikit cocok begitu. Tetapi umumnya mereka sudah punya target masing-masing. Kecocokan antara epitop dan reseptor itu adalah kunci pertama dari perlekatan. Kalau tidak ada reseptornya, mereka tidak akan berlekatan. Begitu ya, itu yang pertama. Jadi perlekatan. Setelah perlekatan, nah ini karena contohnya adalah herpes virus dengan envelope, jadi dia punya amplop, maka proses yang kedua ini adalah disebut fusi. Fusi itu apa? Fusi adalah peleburan. Jadi, struktur dari envelope ini, dia mirip dengan struktur dari, bukan mirip, bisa dibilang dia sama dengan struktur dari permukaan sel, membran sel. Jadi, dia bisa berfusi setelah dia nempel,
tadi perlekatan antara epitop dan reseptor tadi ini akan mengaktifkan si membran sel dan envelop untuk melebur. Gitu ya. Dari peleburan itu, maka si kapsid itu bisa lepas dari dalam amplop. Dia akan masuk ke dalam plasma sel atau sitoplasma. Di dalam sitoplasma, partikel-partikel kapsid ini akan dilepaskan. Dia akan melepaskan diri, dan karena dia sudah lepas, maka materi genetik dia akan keluar. Untuk replikasi virus herpes, dia DNA double-stranded, itu dilakukan di dalam nukleus atau inti sel. Jadi, si materi genetik ini setelah dilepaskan di sitoplasma, dia akan masuk ke dalam inti selnya dari sel hospesnya. Begitu ya. Di dalam inti sel dari hospesnya itu ada beberapa proses. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi yang pertama ini akan menghasilkan mRNA untuk proses sintesis protein awal. Jadi dia akan mensintesis protein awal sebagai prekursor atau dasar dari pembentukan hormon. Hormon enzim, mohon maaf. Enzim ya, bukan hormon. Jadi dia akan menjadi prekursor pembentukan dari enzim atau dasar-dasar dari pembentukan enzim. Nah, sintesis protein tadi, yang pertama ini, sintesis protein yang pertama atau early protein synthesis, proteinnya tadi akan masuk lagi ke dalam inti sel untuk proses transkripsi yang kedua. Jadi, nanti menghasilkan mRNA lagi. Kemudian ini akan digunakan untuk proses yang kedua. Dan ya, setelah dia. Nah, dah. Ini ya, jadi protein tadi dari transkripsi yang kedua ini digunakan pada sintesis protein yang intermediate. Ini proses sintesis yang kedua. Dari proses sintesis yang kedua ini akan menghasilkan enzim namanya polimerase. Enzim polimerase ini dibutuhkan untuk replikasi dari DNA. Kalau sudah ikut pemuliaan, mungkin sudah bisa membayangkan ya, bahwa polimerase ini adalah enzim yang digunakan untuk memperbanyak dari DNA. Oke. Nah, hasilnya adalah perbanyakan dari DNA. Ini DNA virus ya. Kemudian setelah perbanyakan DNA, ini ada proses transkripsi lagi. Transkripsi yang ketiga, ini menghasilkan mRNA untuk mengaktifkan protein sintesis yang akhir, sintesis protein yang akhir. Berarti yang ketiga ya. Ini transkripsi yang ketiga. Di proses yang ketiga ini, protein yang disintesis ini akan digunakan untuk menghasilkan protein envelop atau amplop dan juga protein dari kapsid. Jadi ceritanya DNA sudah siap. Setelah DNA sudah siap, maka mereka mempersiapkan untuk wadahnya. Jadi kapsid dan juga amplop. Begitu ya, ini di proses yang ketiga. Setelah semuanya siap, jadi DNA sudah siap, kapsid sudah siap, protein envelop juga sudah siap, semuanya akan dirangkai bersama. Dirangkai bersama jadi satu. Jadi materi DNA, kemudian kapsid mereka akan menyatu, dan protein envelop sudah siap untuk digunakan. Nah, protein envelop ini diambil dari membran
inti sel. Makanya kenapa dia sifatnya mirip sekali. Membran inti sel dan membran sel itu kan dia mirip ya penyusunnya. Jadi kenapa kok dia bisa fusi di sini? Dan dia setelah semuanya siap, jadi virusnya sudah beres disusun, sudah beres di assembly, mereka akan keluar dari inti sel dengan proses yang namanya budding. Budding ini nama lainnya adalah pertunasan. Jadi dia ditunaskan. Dia budding ya, jadi dia mengambil protein-protein ataupun juga lipid yang ada di inti sel, kemudian dia dari inti sel akan dilepaskan ke sitoplasma atau plasma sel, dan ketika dia sudah proses lepas itu namanya adalah transport vesicle. Jadi si virusnya itu berada di dalam yang namanya transport vesicle. Ini adalah semacam kantung. Kantung yang dilepaskan dari inti sel. Kemudian kantung ini nanti dia akan melebur lagi di membran sel. Gitu ya. Jadi si vesikelnya ini dia nanti nempel di membran selnya dan kemudian mereka akan berlebur dan akhirnya virus bisa keluar dari dalam sel. Namanya rilis atau proses pelepasan dari sel. Begitu ya. Oke, sampai sini dulu kira-kira yang belum jelas bagian mana? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, mungkin ada satu orang yang boleh bantu saya merangkum secara umum prosesnya apa saja tadi yang terjadi di awal sampai akhir. Mungkin gambaran umumnya saja. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Boleh. Oke, boleh Ridwan. Pertama, itu virion masuk melalui reseptor yang cocok. Oh, Terus pelekatan, kemudian ada fusion, peleburan. Envelop sama membran sel itu akan lebur, terus kemudian kapsid keluar dari envelop, kemudian masuk membran plasma. Materi genetik dilepaskan masuk ke inti sel, kemudian ada transkripsi pertama, membentuk mRNA, kemudian ada sintetis protein awal, kemudian transkripsi kedua, ada sintesis protein intermediate, kemudian ada terbentuk enzim polimerase, terjadi perbanyakan DNA, kemudian ada transkripsi ketiga, terbentuk mRNA lagi, kemudian terbentuk protein sintesis late. Kemudian protein ada dibentuk untuk envelop, kapsid, dan materi DNA dari inti sel. Kemudian dirangkai keluar dari inti sel atau budding, pertunasan. Kemudian dilepaskan ke membran plasma membran, yaitu transport vesicle. Kemudian vesicle menempel dan virion keluar dari membran sel. oke, sip, lengkap Ridwan. Berarti sudah menangkap ya. Ini kalau saya singkat, tadi saya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Ridwan. Dan ini selesai. Oke. Nah, kemudian ada apa tadi? Assembly. Pengakuan ya, dari komponen dulu. Kemudian 7 jadi transport vesicle. Kemudian 9 dilepaskan.
Oke, sip. Gini ya, secara umum ini ringkasan yang paling ringkas. Tapi masukkan aja nanti ketika kalian misalnya ujian tengah semester ya, ada keluar soal ini, tolong sampaikan yang sebanyak-banyaknya yang kalian pahami. Gitu ya, jangan hanya poin-poinnya. Gitu ya, jadi paling tidak seperti yang dijelaskan tadi di poin. Baik. Kita lanjut ke yang proses kedua. Proses yang kedua ini lebih sederhana daripada yang si DNA. Karena yang kedua ini contohnya virusnya adalah virus influenza. Dia mengandung materi genetiknya RNA. Bedanya apa antara kedua ini? Kalau yang pertama tadi, proses dari transkripsi, pembentukan materi genetik, dan juga proses pembentukan dari kapsid dan envelope ada di inti sel. Kalau yang kedua, ini ada di sitoplasmanya. Jadi hanya di plasma selnya. Dia tidak sampai masuk ke nukleus. Proses yang terjadi itu sama. Selalu diawali dari perlekatan. Jadi, bilang dia. Perlekatan antara virion dengan permukaan sel. Dengan reseptor yang ada di permukaan sel. Ini kalau dibesarkan kelihatan ya, ada perlekatan di sini. Ini dia juga virus yang beramplop. Jadi ini ada spike-nya ini, itu adalah amplopnya. Gitu deh, ya Allah. Maaf. Oke, ini adalah amplopnya. Proses yang terjadi ini sedikit berbeda. Kalau yang pertama tadi, dia bisa masuk ke dalam sel dengan proses fusi, jadi peleburan dari si envelope-nya. Kalau yang kedua, hasil dari ikatan antara epitop dan reseptor ini justru mengaktifkan sel untuk memakan si virus. Jadi virusnya ini dimakan. Namanya endositosis. Prosesnya ya. Ini setelah perlekatan ada endositosis. Ini sebetulnya sering dilakukan oleh sel-sel pertahanan tubuh seperti makrofag, neutrofil yang memang dia memakan benda-benda asing. Begitu ya. Tetapi beberapa virus justru memanfaatkan si sel-sel itu tadi untuk berkembang biak. Begitu. Normalnya, benda asing yang dia masuk ke dalam sel, kemudian dia di endositosis, dia akan dikelubungi oleh satu kantong namanya endosom. Endosom ini biasanya berisi asam, zat asam. Dan biasanya, benda-benda asing itu kalau kena zat asam akan larut. Jadi ya, dia akan lebur, akan mati jadinya. Akan tetapi, pada virus ini, justru dia memanfaatkan proses tadi, jadi asam tadi dimanfaatkan untuk meleburkan si envelope-nya tadi. Jadi dia istilahnya meleburkan si endosom, dia malah jadi berlekatan dengan si envelope. Jadi ada proses fusi di sini. Fusi dari envelope dengan membran dari endosom. Gitu. Jadi dia memanfaatkan si endosom ini. Perlekatan ini menyebabkan ujungnya ini terbuka. Dan kalau sudah terbuka, maka dia dilepaskanlah si materi genetik ke dalam sitoplasma. Gitu ya. Itu proses pelepasannya. Di dalam sitoplasma, si RNA ini akan direplikasi oleh ribosom. Ribosom dari si selnya. Proses replikasinya itu, yang pertama, dia akan intinya memperbanyak materi genetik. Perbanyakan materi genetik. Jadi, si influenza ini kan dia adalah dia single-stranded RNA. Dia punya negative sense. Jadi, sifatnya itu ada
semacam ion negatif begitu. Ketika setelah dia itu ada polimerase, jadi oleh ribosom dia didobelkan, dia jadi positive sense di sini. Negatif-negatif jadi ketemu positif. Ini adalah template atau cetakannya untuk pembentukan dari RNA. Jadi dia punya cetakan dulu tuh. Nah, cetakannya sudah terbentuk, maka dia akan membentuk banyak banget RNA single stranded langsung dilepaskan. Karena dia ini sederhana sekali ya prosesnya, jadi hanya masuk ke sitoplasma, dia memanfaatkan ribosom, maka pada proses dari pembentukan RNA ini kadang-kadang terjadi kesalahan kode. Itu yang disebut sebagai mutasi. Makanya kenapa kalau dia itu virus RNA, itu akan lebih mudah mutasi daripada DNA. Karena saking sederhana prosesnya. Jadi sangat tinggi sekali kemungkinan ada kesalahan dari pengkodean si materi genetiknya. Begitu, nggih? Nah, hasil dari perbanyakan RNA tentu saja adalah RNA yang banyak banget. Kemudian setelah RNA sudah banyak, biasanya dia akan mengaktifkan dari sintesis protein virus. Sama ya, di sini juga ada sintesis protein virus. Kalau di sini sintesis protein virusnya itu berfungsi untuk membentuk protein struktural, protein M, dan protein envelope. Protein struktural dan protein M ini adalah penyusun dari kapsid. Gitu nggih. Kalau protein envelope, dia ini larinya ke membran sel. Jadi kalau yang tadi, yang DNA, dia mengambil materi dari inti sel, mengambil dinding inti sel untuk dijadikan envelope. Kalau yang kedua, dia mengambil si membran selnya untuk dijadikan envelope. Setelah semua sudah siap, RNA siap, protein-protein kapsid sudah terbentuk, envelope juga sudah siap, maka mereka akan disusun bersama. Kemudian setelah itu, setelah semuanya sudah terbentuk, mereka akan dilepaskan lagi dari dalam sel dengan proses sama, yaitu budding. Jadi dilepaskan dari sel dengan proses budding atau dilepaskan gitu, ditunaskan. Oke. Itu yang kedua. Kira-kira dia mau bantu saya untuk merecap proses dari yang kedua. Ada yang mau coba? Atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Nggak ada? Banyak banget ya, Bu. Belum ada? Berarti saya anggap sudah jelas ya. Oke, mungkin untuk membantu membayangkan, saya ada video terkait dari pembelahan sel ini. The flu is a contagious respiratory infection caused by influenza viruses. Like all viruses, influenza must gain entry into host cells to replicate. The process involves several stages, from attachment and entry to viral RNA and protein production to assembly and release from the host cell. An influenza virus attaches to a cell when hemagglutinin, one type of protein in its viral envelope, binds to a host receptor. Hemagglutinin recognizes receptor polysaccharides that terminate with sialic acid. The cell then takes up the virus by endocytosis.
The endocytic vesicle then fuses with a lysosome. A lysosome contains digestive enzymes and an acidic interior, and typically digests contents taken in from outside the cell. Unfortunately for the host, the virus uses the acidity to its advantage. An ion channel allows protons to enter the virus. The acidity inside the viral particle disrupts protein-protein interactions, causing matrix proteins to detach from proteins covering the viral RNA genome. This detachment is the beginning of the uncoating process. It's interesting to note that one type of anti-influenza drug blocks this ion channel. The acidity also triggers hemagglutinin to make a structural change and insert itself into the vesicle membrane. In this new form, hemagglutinin stimulates membrane fusion. The RNA genome and associated proteins can flow freely away from the matrix proteins into the cytoplasm, completing the uncoating process. The 8 RNA segments of the influenza genome are covered with nucleocapsid proteins, abbreviated NP, and attached to several other proteins that make up the viral RNA polymerase. These RNA protein units enter the nucleus via the nuclear pores. The RNA segments are minus-strand RNAs, meaning that they're non-coding strands. Each of the 8 segments needs to be copied into a complementary plus strand by the viral RNA polymerase before it can be used for translating proteins. To make a messenger RNA for translation by host ribosomes, the virus needs to add a structure called a 5' cap at the beginning of the mRNA transcript. The virus performs a stealthy act known as cap snatching, in which the viral RNA polymerase cuts off the cap from one of the host cell's own mRNA molecules and uses the cap to start transcription of viral RNA. The new plus-strand viral RNA gets a poly-A tail that aids in mRNA stability. The new viral mRNA leaves the nucleus for the cytoplasm, where the host cell's ribosomes translate the mRNA. In this example, the mRNA codes for the nucleocapsid protein that will coat future viral RNA molecules. Several other mRNAs code for viral envelope proteins. Envelope proteins are made by ribosomes on the host cell's endoplasmic reticulum. This particular mRNA codes for hemagglutinin. Back in the nucleus, the newly made nucleocapsid proteins prime and stabilize viral RNAs as they're being synthesized into full-length plus strands, this time lacking a cap and a poly-A tail. Newly made RNA polymerase proteins enter the nucleus and participate in the production of additional full-length minus strands that will serve as the RNA genome segments of new viruses. From these events, 10 different types of proteins are synthesized from 8 RNA segments, and new minus-strand RNA genome segments are produced. The RNA genome segments, complex with RNA polymerase, nucleocapsid proteins, matrix protein, and packaging proteins, are exported from the nucleus. The envelope proteins made on the endoplasmic reticulum move by transport vesicles from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus, and finally to the plasma membrane. The RNA protein complexes are then packaged into progeny viruses as they bud from the cell membrane. Oke, tadi gambaran videonya ya, atau secara umum. Oke, sampai replikasi virus dulu. Ada yang kurang jelas? Atau sudah cukup? Sudah jelas ya? Oke. Kita lanjutkan ke yang bakteri. Ini nggak pada tidur kan? Halo, suara saya terdengar nggak ya? Dengar. Oke, dengar. Tapi pada bingung ya?
Sampai sini dulu, saya mau tanya, kira-kira masih ada kesulitan nggak? Nggak ada? Nggak apa-apa, saya terima kasih sekali ya untuk 7 orang yang masih bertahan. Oke, kita lanjut ke bakteria. Ini ada video pendahuluan dulu untuk mempermudah mengerti tentang bakteri. Berapa menit sih? Sebentar aja, hanya sekitar 7 menit. Bacteria are prokaryotic cells that play an important role in human disease and health. They can cause disease, but are also part of the human microbiota and live on our skin, body, and on everyday objects in our environment. When compared to eukaryotic cells, the structure of bacteria is less complex due to a lack of nucleus and membrane-bound organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, and Golgi complexes. Now, bacterial cells are often surrounded by several layers, which are collectively called the cell envelope. Let's start with the cell wall, which is found on the outer surface of the cell membrane, and its most important role is to protect the bacteria. It consists of peptidoglycan, which usually helps differentiate whether bacteria are gram-positive or gram-negative. Gram-positive bacteria have a single thick layer of peptidoglycan above the plasma membrane, which allows them to retain the staining dye. And gram-negative bacteria have a thinner layer of peptidoglycan sandwiched between the surface membrane and the plasma membrane, so they can't retain the dye. Additionally, the cell wall helps maintain their shape. The round-shaped bacteria are called cocci. The rod-shaped ones are called bacilli. Spiral-shaped ones are spirilla. And sometimes the same bacteria can have multiple forms, in which case they're called pleomorphic. Some bacteria are covered by a capsule, which acts as a shield that protects the bacteria against phagocytosis and also helps the bacteria adhere to surfaces. The capsule is considered an important virulence factor since the strains that lack a capsule are less virulent. Underneath the bacterial cell wall, there's the plasma membrane, which is the most important layer because it encloses the cytoplasm, which is a gel-like substance composed mainly of water that also contains cell components, enzymes, and various organic molecules. If the plasma membrane is removed, the cell's contents spill into the environment, and the cell no longer exists. Now, the plasma membrane is responsible for most of the cell's relationship with the outside world by acquiring nutrients and eliminating waste, and also maintains the interior of the bacteria in a constant, highly organized state. Usually, all plasma membranes are selectively permeable barriers, which allow certain ions and molecules to pass in and out of the cell while preventing the movement of others. However, in bacteria, the plasma membrane has other important roles, such as respiration, photosynthesis, and the synthesis of lipids and cell wall components. Now, in the bacterial cytoplasm, there are scattered cell components such as ribosomes, which are the sites of protein synthesis. These ribosomes can be found spread all over the cytoplasm, where they produce proteins that are destined to remain inside the cell, or they can be attached to the plasma membrane, and they are called plasma membrane-associated ribosomes. And in this case, they make proteins that will reside in the cell envelope or get transported outside the cell. Another structure found in the cytoplasm is the nucleoid, which is an irregularly shaped region that contains the cell's chromosome. The chromosomes of most bacteria are a single circle of double-stranded DNA, but some bacteria can have a linear chromosome, while others can have more than one chromosome, and these chromosomes contain the genes needed to provide instructions for protein synthesis in the cell.
Additionally to the genetic material contained within the nucleoid, many bacteria contain extrachromosomal DNA molecules called plasmids. These plasmids are small, double-stranded DNA molecules that can exist independently of the chromosome, and they can be circular or linear. Plasmids have relatively few genes, and their genetic information is not essential to the bacterium, and cells that lack them usually function normally. However, plasmids often contain genes that confer a selective advantage to the bacterium, such as resistance to antibiotics. Finally, the bacteria can move or attach to other cells and surfaces with the help of structures that can be found on their external surface. So they have pili, which are hair-like structures that allow them to attach to other cells, and when these are shorter, they are called fimbriae and help the bacteria attach to surfaces. They can also have flagella, which are long, whip-like protrusions that allow the bacteria to move. Alright, as a quick recap, the bacteria... Quick recapnya nggak usah ya, karena seharusnya sudah menangkap semua. Nah, kira-kira dari struktur bakteri, saya tanya dulu, ada yang sulit tidak dipahami? Kalau menurut Hasna, strukturnya apa aja yang penting, Hasna? Halo Hasna? Belum tidur kan? Oke, kalau Hasna skip, Diska? Halo Diska? Oke, saya minta tolong sebelum saya lanjut ya, di on-cam-kan dulu yang sekarang masih standby untuk jadi bukti perkuliahan hari ini. Silakan yang masih standby. Ini suara saya terdengar nggak sih? Oke, Kurnia masih ya. Desmond masih, Septiani masih. Alsafa masih. Jenny, Diska ada. Lohasnya juga ada. Oke, Farul nggak bisa on cam ya. Baik, saya screenshot ya. Oke, silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah saya kirim dulu ke WhatsApp saya. So, nanti bisa pindah ke screenshot. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya tanya dulu. Udah capek? Udah capek? Atau masih bisa lanjut? Gimana, Ridwan? Oke, ini kenapa pada diam semua? Gimana, Septiani? Masih kuat atau perlu istirahat 5 menit? Bisa lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Bakteri ini pada dasarnya sebetulnya kalian sudah dapat mikrobiologi ya dulu ya. Jadi pasti sudah familiar dengan strukturnya. Oke. Jadi kalau untuk struktur dari dalam sama jelas harus ada materi genetik, dia pasti double stranded DNA. Kemudian di dalamnya ini ada granula dan ada ribosomnya. Jadi dia sudah berbentuk sel. Kemudian dikelilingi oleh plasma sel, sama seperti sel eukariot lainnya. Dia dikelilingi oleh kapsul. Nah, kapsulnya ini terdiri dari dinding sel. Kemudian membran sitoplasma.
di sini. Oke. Kemudian untuk berlekatan dengan host space-nya, dengan sel targetnya, mereka punya yang namanya fimbria. Fimbria ini kalau pendek. Beberapa bakteri ada yang punya seperti fimbria tapi dia lebih panjang. Namanya villi. Oke. Selain ada fimbria dan juga ada villi, itu ada alat gerak pada bakteri. Namanya adalah flagella. Oke. Bentuknya fokus bulat, basil dia lonjong atau kotak, fileta dia spiral, ada juga yang pleomorfik atau bentuknya bisa bermacam-macam. Nah, sekarang kalian sudah tahu bakteri ada yang punya spora. Belum ada ya. Yang dimaksud pada spora bakteri ini adalah komponen dari bakteri yang dia ini ketika bakterinya mati, dia ini dilepaskan ke lingkungan. Jadi biasanya dia ada di dalam bakteri, kemudian ketika bakterinya mati, dia akan dilepaskan ke lingkungan. Si spora ini kalian boleh bayangkan seperti telur. Jadi dia ini seperti cikal bakal bakteri. Tetapi spora ini dia sifatnya inaktif atau dia tidak infektif. Begitu ya. Spora ini bisa bertahan di lingkungan lebih lama daripada bakterinya. Bakteri cepat mati di lingkungan. Tapi kalau spora ini tahan. Contohnya pada spora Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Itu dia bisa ditanam sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Dia fasenya adalah fase istirahat atau diem aja, tidak ada metabolisme, tidak ada proses apapun di dalamnya. Tetapi ketika spora ini masuk ke dalam host space, baru dia akan aktif menjadi bakteri. Bakteri yang infektif, begitu deh. Ini hanya mengingatkan tentang morfologi bakteri. Tadi ya ada Coccus, Bacillus, kemudian ada pleomorfik, ada yang spiral. Nah, kalau berdasarkan jumlah dari flagellanya, itu ada yang monotrik. Monotrik hanya satu di satu ujung, multitrik dia ada banyak flagella tapi di satu ujung. Amfitrik ini dia ada di ujung-ujung dari bakteri, jadi dua ujung. Sedangkan peritrik ini ada di seluruh permukaan dari bakterinya. Oke. Ini adalah proses replikasi dari bakteri. Jadi bakteri dia, cara dia membuat bakteri adalah dengan fission atau pembelahan. Jadi sederhana aja seperti sel pada umumnya, dari satu menjadi dua. Begitu. Nah, ini adalah fase pertumbuhan bakteri, terutama pada media tanam bakteri ya. Jadi proses pertumbuhan bakteri itu yang pertama ada namanya fase lak atau fase istirahat. Sebetulnya fase tidak terjadi apa-apa. Ini terjadi ketika awal-awal bakteri itu berlekatan di suatu media atau di sel dari host space-nya. Jadi istilahnya dia baru berlekatan, dia belum mendapatkan nutrisi yang maksimal. Jadi dia baru berlekatan gitu aja. Kemudian ketika dia sudah mulai mendapatkan nutrisi yang cukup dari medianya atau dari sel host space-nya, itu akan terjadi namanya fase eksponensial atau pembelahan besar-besaran. Oke, tetapi pada media itu biasanya jumlah nutrisinya itu akan terbatas. Sampai pada fase dia tertentu dari pembelahannya, ketika nutrisi sudah mulai berkurang, mereka akan berhenti membelah diri. Mereka akan berada di fase stationary. Jadi jumlahnya bakteri, misalnya di lak fase ada 5 bakteri. Kemudian di fase eksponensial dia menghasilkan 3 juta bakteri. Di stationary fase ini dia tetap 3 juta bakteri.
Nah, suatu saat itu nutrisi yang ada di media itu akan habis. Jadi dia kehabisan nutrisi. Kalau nutrisinya dia sudah habis, maka dia akan decline atau berkurang. Mulailah si 3 juta ini sedikit demi sedikit mati karena tidak mendapatkan nutrisi. Jadi mungkin hanya tersisa 300.000 atau misalnya lebih dari itu. Kalau sampai sudah benar-benar habis nutrisinya, maka semua akan mati. Gitu nggih. Ini adalah cara bagaimana bakteri bisa menginfeksi host pest-nya. Jadi yang pertama, kita bahas dulu, cara dia menginfeksi adalah dengan masuk, menembus sel epitelium atau sel permukaan. Jadi dia masuk ke dalam jaringan. Begitu ya, dia masuk ke dalam jaringan. Jadi dia ketika dia masuk, dia akan tumbuh di dalam jaringan. Selain masuk ke dalam jaringan, dia juga menghasilkan toksin atau racun. Nah, kalau tadi dia masuk ke dalam jaringan, maka yang terjadi pada host pest-nya adalah inflamasi atau radang. Jadi kalau kalian luka, misalnya kalian jatuh, terus kalian luka kalian merah, bengkak, panas, itu adalah proses radang. Biasanya ini ketika bakteri mulai masuk. Oke, kalau toksin atau racun, ini ketika dia dilepaskan, itu akan langsung menyebabkan kerusakan. Jadi bukan inflamasi, tapi biasanya menyebabkan kerusakan di jaringannya atau menyebarkan racunnya ke darah. Jadi racun itu bisa tersebar di darah. Kalau tersebar di darah, nanti dia bisa menghalangi ikatan hemoglobin dengan sel darah merah, jadi tidak ada oksigen yang dibawa ke jaringan atau ke sel-sel lain. Jadi menyebabkan namanya penyakitnya sistemik. Sistemik ini berarti gangguan yang terjadi di seluruh tubuh. Tidak hanya pada satu organ. Oke, itu namanya toksemia. Adanya toksin di dalam darah. Itu proses yang pertama. Proses yang kedua, cara dia bisa menginfeksi host pest-nya adalah dengan melekat, membentuk kolonisasi di sel epitel. Jadi kalau ini bukan masuk ke dalam, tapi dia di permukaan selnya. Oke lah, kalau dia di permukaan sel kulit, kita bisa obati dengan gampang. Tapi bagaimana kalau dia melekatnya di sel paru-paru misalnya? Atau sel jantung misalnya? Kalau sudah seperti itu, koloninya akan sangat mengganggu dari kinerja organ-organ tersebut. Oke, itu juga yang terjadi pada TBC. Nah, ketika si bakteri itu berlekatan atau menempel di sel epitel, itu dia akan membentuk yang namanya koloni atau replikasi yang banyak tadi. Jadi dia membentuk suatu koloni. Nah, kalau koloninya itu sudah terbentuk cukup besar, dia akan masuk ke sel epitel. Kemudian ada perluasan dari area infeksinya. Jadi koloni itu dia kita bisa lihat kasat mata ya, biasanya bulat-bulat atau dia bentuk lain. Kalau dia tambah besar, misalnya paru-paru ya, misalnya ada infeksi segini, biasanya gejalanya batuk-batuk ringan. Tapi kalau dia sudah sebesar ini, koloninya di paru-paru, maka yang terjadi sudah sesak, batuk yang sangat parah, atau bisa jadi ada banyak cairan di paru-paru. Gitu ya. Ini nanti setelah ada invasi ke jaringan, dia akan menyebabkan radang. Radang kalau di paru-paru parah juga ya. Bisa juga di otak, di jantung, atau di pencernaan, di kandung kemih, di ginjal, dan lain-lain. Nah, cara yang kedua, setelah dia berikatan dengan sel epitel ini, dia akan mengaktifasi
sel-sel pertahanan tubuh, contohnya makrofag dan neutrofil, yang biasa memfagosit atau memakan benda asing. Kalau misalnya bakteri masuk ke sel yang fagositosis, dia ada dua prosesnya. Kalau bakterinya lemah, dia bisa mati. Langsung aja mati. Didestruksi menggunakan enzim asam di lisosomnya. Tapi kalau bakterinya itu bisa bertahan di dalam sel pertahanan tubuh, maka dia akan dibawa oleh selnya melalui darah, dan dia bisa saja berpindah ke sel lainnya. Jadi misalnya pertama dia masuk lewat pencernaan, kemudian dia dimakan. Nah, ini bakteri ya. Kemudian dia dimakan oleh suatu sel makrofag. Terus dia kalau dimakan kan bentuknya jadi gini, dia di dalam lisosom. Ini sel ya. Nah, ini dia kan komponen darah ya, misalnya dia dimakannya dari pencernaan. Dia kan akan beredar ke seluruh tubuh. Suatu saat dia bisa aja melepaskan diri di misalnya di paru-paru misalnya. Atau misalnya di jantung. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan memperluas area infeksinya. Jadi dia menyebabkan lagi-lagi inflamasi atau radang. Begitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh racun yang dihasilkan oleh bakteri. Racun bakteri ini ada eksotoksin dan ada endotoksin. Bedanya apa? Kalau eksotoksin, dia itu diproduksi oleh bakteri. Jadi beberapa bakteri itu ada yang mempunyai kemampuan menghasilkan racun, seperti ular gitu ya. Ular kan ada yang berbisa, ada yang tidak. Sama seperti bakteri. Ada yang bisa menghasilkan toksin, ada yang tidak. Bakteri yang seperti itu, dia bisa melepaskan racun dari dalam selnya ke tubuh hospesnya. Ya. Sedangkan yang endotoksin ini sebetulnya adalah komponen atau bagian dari dinding sel yang dia mempunyai sifat toksik terhadap hospesnya. Dan komponen ini hanya bisa dilepaskan atau menjadi toksin apabila selnya mati atau bakterinya mati. Oke. Oke, ini lainnya tidak usah terlalu dipelajari. Efek dari eksotoksin itu biasanya kerusakan sel membran. Kemudian dia bisa mengganggu sintesis protein, peningkatan CAMP, kemudian gangguan jaringan syaraf. Jadi racunnya, targetnya adalah syaraf. Gitu. Nah, nanti di belakang ada contohnya yang mengganggu sistem syaraf karena toksinnya. Kemudian bisa juga merusak jaringan intersisial seperti kolagen, elastis, dan asam hyaluronat. Jadi istilahnya merusak jaringan-jaringan ikat atau jaringan-jaringan intersisial yang ada dalam tubuh. Kemudian kalau yang endotoksin ini biasanya dia akan mengaktifasi dari sel-sel radang. Imun-imun yang ada di dalam tubuh itu akan diaktifkan. Gitu ya. Jadi kalau yang eksotoksin ini sifatnya merusak. Cara kerja dia menyebabkan sakit di hospesnya adalah dengan merusak. Kalau yang endotoksin lebih ke arah menyebabkan keradangan yang tinggi karena sel-sel imunnya diaktifkan. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bakteri sudah jelas? Saya anggap jelas ya. Ini ada salah satu contoh bakteri. Ini yang paling sering ditemukan di lingkungan. Dia adalah Staphylococcus.
Staphylococcus ini seperti namanya, dia adalah kokus yang berbentuk anggur. Jadi kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia bentuknya bulat-bulat, terus dia berkumpul bersama, jadi seperti anggur. Staphylococcus itu sangat banyak di lingkungan. Di tangan kalian sekarang, di wajah kalian sekarang, itu pasti ada Staphylococcus. Tapi kalau kulit kita sehat, tidak akan terjadi apa-apa. Kecuali ada luka terbuka, Staphylococcus yang di permukaan tubuh kita ini baru bisa menginfeksi. Gitu nggih. Tetapi di antara Staphylococcus di dalamnya itu kan banyak spesies. Nah, di antara Staphylococcus, spesies-spesies Staphylococcus itu ada yang dia patogen yang penting pada hewan. Contohnya Staphylococcus aureus, Pseudintermedius, dan Ficus. Staphylococcus ini, aureus, Pseudintermedius, dan Staphylococcus ficus ini termasuk patogen yang penting. Ini banyak sekali ditemukan pada kasus mastitis. Kalau kalian sekarang sedang jerawatan dan jerawatnya itu mungkin ada putih-putihnya, kalau itu diisolasi, bisa aja ketemu Staphylococcus aureus. Salah satu bakteri juga yang pokoknya komensal di kulit, jadi kalau misalnya ada luka, ada apa, kotoran yang masuk, ya dia ini. Gitu nggih. Contoh bakteri lainnya yang juga penting adalah Clostridium sp. Clostridium ini salah satu contoh bakteri yang bisa menghasilkan spora. Jadi contohnya pada Clostridium tetani dan Clostridium chauffoei. Ini yang ujung putih ini, di ujung-ujung ini dan di tengah ini adalah sporanya. Gitu ya. Yang paling penting mungkin yang perlu kita ketahui adalah Clostridium tetani, penyebab tetanus, dan botulinum, penyebab botulisme. Ini, dua ini adalah Clostridium yang dia sifatnya neurotoksik atau menghasilkan toksin yang menyerang sistem syaraf. Tetapi Clostridium lainnya ada yang dia sifatnya histotoksik. Histotoksik ini artinya menyerang sel. Dia bisa menyebabkan kerusakan sel toksinnya. Ada juga yang enteropathogenik and enterotoxemia. Artinya, dia targetnya adalah saluran pencernaan. Yang entero-entero ini artinya targetnya adalah saluran pencernaan. Tunggu. Nah, ini ada contoh salah satu penyakit yang disebabkan oleh neurotoksik mikrobial. Ini biasanya akan menyebabkan gangguan syaraf. Jadi kalau pada hewan, termasuk pun di manusia, ini akan menyebabkan kekakuan ototnya. Jadi syarafnya ini dia akan terganggu proses pelepasan dari sinyalnya, sehingga hewan itu tidak bisa bergerak. Ini contoh videonya. Bisa dilihat ya, kuda di situ dia, anak kudanya ini kaku. Ini masih hidup. Dan dia bukan boneka. Jadi kakinya tidak bisa digerakkan, lehernya juga kaku, yang bisa digerakkan hanya ekor. Oke. Kasus tetanus atau botulisme itu sering terjadi pada hewan muda. Jadi Clostridium ini sporanya sebetulnya banyak di lingkungan. Dan Clostridium tetani sendiri itu adalah bakteri komensal atau bakteri yang normal ditemukan pada usus dari kuda. Tetapi kalau di pencernaan, dia baik-baik saja. Begitu dia keluar di lingkungan menjadi spora, kemudian masuk melalui luka, maka dia akan menyebabkan tetanus atau menghasilkan toksin yang menyerang sistem syaraf. Begitu ya. Biasanya kalau pada hewan-hewan muda, itu dia masuk melalui umbilikus. Umbilikus itu adalah tali pusar. Tali pusar yang tidak steril.
Jadi biasanya ditangani oleh peternaknya pakai gunting seadanya atau tidak dibersihkan dengan betadin dan dia langsung deprok di tanah kotor. Nah, itu makanya banyak terjadinya pada yang muda. Gitu ya. Hati-hati ya menangani hewan yang baru lahir, dipastikan umbilikusnya steril. Oke, ini contoh bakteri yang terakhir adalah bakteri Enterobacteriaceae. Ini satu family ya. Ini adalah family yang menaungi Escherichia coli atau E. coli, kemudian Salmonella, Yersinia. 3 ini adalah major pathogen. Kalian pasti sudah sering dengar ya, Escherichia coli ini termasuk bakteri komensal yang ada di usus. Tetapi beberapa strain E. coli itu ternyata sangat patogen, terutama di unggas. Jadi kalau di unggas itu ada yang dia entropatogenik, ada yang jadi lebih ke arah kerusakan sel, ada juga yang ke pernafasan dan sistemik sifatnya. Jadi kalau E. coli di unggas itu biasanya ciri-cirinya dia tidak hanya diare, bisa sampai asites atau ada tumpukan cairan di perutnya sampai perutnya besar. Kemudian ketika dibedah itu bisa terlihat koloni dari E. coli, jadi putih-putih di air sac-nya atau di kantung udaranya. Di hatinya juga biasanya akan terlihat bintik-bintik putih. Nah, itu adalah koloni dari E. coli juga. Ini termasuk penyebab kematian tinggi pada unggas. Salmonella sama, dia pasti patogen dan biasanya menyerang ke saluran pencernaan. Salmonella ini. Dia kalau di pencernaan biasanya lebih parah penyakitnya dibandingkan dengan E. coli yang di pencernaan. Bisa sampai ke demamnya lebih tinggi, sampai muntah, tidak hanya diare untuk Salmonella ini. Kalau Yersinia ini juga merupakan Enterobacteriaceae, ada yang dia mengarahnya ke pencernaan, tapi ada juga yang mengarahnya ke pernafasan. Bisa menyebabkan penyakit pseudotuberkulosis. Begitu ya. Nah, selain yang major pathogens, ada juga yang namanya patogen opportunistik. Artinya, dia hanya menjadi patogen ketika ada kesempatan. Kesempatan seperti apa? Misalnya, penurunan imun. Atau ada luka. Atau misalnya, ketika memang jumlah dari bakterinya itu sangat tinggi sampai bisa mengalahkan sistem imun dari si hospesnya. Tapi normalnya kalau di hewan sehat, kemudian imunnya baik, tidak banyak luka, biasanya dia tidak menyerang. Begitu ya. Ini biasanya penyebab yang disebut infeksi sekunder. Infeksi sekunder itu infeksi yang mengikuti infeksi primer. Jadi infeksi utama sudah ada, baru dia bisa hidup di situ, bisa menginfeksi. Gitu ya, biasanya dari virus dulu, terus baru mereka masuk. Atau bakteri lain, atau ada parasit lain, parasit masuk, menyebabkan kerusakan di hewannya, baru dia bisa menyebabkan kerusakan di hewan. Atau menyebabkan infeksi. Begitu ya. Baik, kalau untuk materi, kita sampai sini dulu saja. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada yang ditanyakan?